Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ketiga, berbagai pekerjaan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan perinci. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Tujuan yang ketiga, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan perinci. Tujuan yang keempat, siswa mampu mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya dengan perinci. Nah, yang pertama kita membaca cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung bukannya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk mempersiapkan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, setelah kalian membaca cerita tentang semut dan belalang tadi, sekarang tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Pertama, pendapatmu tentang sikap semut. Semut, menurut saya, yaitu sangat setuju dengan sikap semut. Karena setiap hari semut selalu bekerja, mengumpulkan makanan, dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Kedua, pendapatmu tentang sikap belalang. Tidak setuju, karena belalang malas bekerja, sehingga pada saat musim dingin tiba, mereka kekurangan makanan. Ketiga, sikap yang perlu aku contoh. Nah, ini sikap yang baik ini. Sikap yang perlu kita contoh adalah sikap semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Nah, selanjutnya, tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan
bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Hei, tahukah kamu hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Yaitu, pertama, tidak membuang sampah di sungai, karena itu tidak baik. 2. Tidak menebang pohon sembarangan, karena dapat menyebabkan banjir. 3. Tidak membuang limbah pabrik ke sungai. 4. Menghemat penggunaan kertas. Anak-anak, kita sudah belajar bagaimana menjaga lingkungan. Lalu, apa saja dampak dari perilaku jika kita tidak menjaga lingkungan? Yang pertama, banjir. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, hutan gundul. Jadi, dari dampak-dampak tersebut sangat membahayakan bagi kita semua. Jadi, diharapkan kita semua senantiasa tetap menjaga lingkungan ya. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu tetap terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Isilah tabel berikut, seperti sumber daya alam, contohnya sungai. Rencana kegiatan 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Yang kedua, membersihkan sungai dari sampah. Yang ketiga, kita tidak mengobati sungai. Alat yang dibutuhkan adalah keranjang sampah, cangkul, dan sebagainya. Dan nomor selanjutnya, kalian bisa lanjutkan di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang 1. Menemukan sifat tokoh dalam cerita. 2. Cara menjaga lingkungan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.